warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi Orangnya kali kayak ya. ja'ala 'alaina al-islam dinan Pot sing semeter ngono. wa ja'ala syahadatan 'ahida wa as-salata lid-dini 'ibada wa az-zakata zakiyyah wa as-sawma janaha wa yawmal fitri 'aida. Asyhadu an la ilaha illallah ja'alahu lana tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syafi'an wa mutba'an. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nassaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usili wa iyyakum bi taqwallahi ta'ala. Kama qala Allah 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Seiring dengan gema takbir, tahlil, tahmid yang berkumandang, pertanda bahwa hari kemenangan telah datang. Maka syukur alhamdulillah hari ini kita ucapkan kehadirat Rabbi, karena umat Islam hampir di belahan dunia itu merayakan Idul Fitri insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan, kita telah memiliki satu syarat untuk memperoleh syafaatul uzma besar di yaumil qiyamah, melalui mimbar khutbah Idul Fitri. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian yang berbahagia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus dalam hati mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, supaya kita tergolong orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, kalau kita mau jujur, bangsa kita memang sebenarnya sedang sakit. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita baik itu di televisi maupun di berbagai macam media elektronik, koran, radio dan lain sebagainya. Berbagai tidak kejahatan dan kemungkaran yang saat ini mungkin terus ada dan terjadi. Mulai hilangnya minyak goreng di pasaran kalau ada momen-momen hari raya besar, mulai tindak asusila yang kadang-kadang melibatkan tokoh negeri, kemudian adanya
sampai kasus pembunuhan berantai. Ada pula di sisi lain, kadangkala umat Islam di negeri ini terasa kurang solid karena dilanda perselisihan paham. Itu disebabkan antara lain karena tidak adanya satu kesatuan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Satu sama lain kadangkala saling mengolok dengan dalih, ada yang disebut dengan radikal lah, ada yang diklaim merasa paling sunnah lah, ada yang kadangkala distempel teroris lah, ada yang kadangkala dicap ahli bid'ah, ada yang dicap wahabi, ada yang dicap salafi, ada yang dicap kadrun, ada yang dicap cebong, ada yang dicap kampret, sampai kemudian merasa diri paling NKRI, merasa diri paling yang memiliki negara ini. Sementara yang lain dengan kondisi yang carut-marut seperti ini mengambil sikap dan memanfaatkan dengan menjadi para penjilat dan mengambil untung duniawi dengan menafsirkan agama secara liberal. Munculnya kemudian agen-agen moderasi beragama sehingga kadangkala umat ini terkoyak-koyak, tercerai-berai. Kadangkala umat ini kemudian merasa mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri. Tak sedikit kadangkala saling dengki. Mereka kemudian berhadapan. Hal ini apabila kemudian terus dibiarkan dan berlarut-larut tanpa ada sebuah pencerahan, tentunya akan mengancam kedaulatan bangsa kita yang tercinta Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat akhir, rahimakumullah. Kita ini hendaknya belajar dari sejarah bagaimana para pendiri bangsa kita. Bagaimana para pendiri bangsa kita ini mendirikan negara atas kebinekaan tunggal ika. Sebagaimana amanah yang ada dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu sekalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, sebagaimana persis dalam surah Al-Hujurat ayat 13 di atas. Kemajemukan ini akan menjadi kekuatan dan berkah manakala kita mampu bersatu. Namun akan menjadi sebuah musibah besar manakala perpecahan dan tidak mampu merawat daripada kebinekaan ini. Utamanya itu adalah mereka para figur pemimpin-pemimpin bangsa ini yang hendaknya bisa dan wajib menjadi sosok perekat bangsa, meneladani mereka para pendiri negeri. Jangan malah menjadi provokator, malah memecah belah umat karena kepentingan pribadi. Provokasi dan adu domba dari pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di Indonesia ini harus terus diwaspadai. Karena itu memang agenda yang betul-betul rapi dan teratur. Umat dibuat bagaimana tidak sepaham. Umat dibuat agar terus berbeda, agar tidak bisa bersatu. Ini ada penumpang-penumpang di negeri kita. Ini yang harus kita waspadai. Jadi umat Islam pun sendiri harus menyadari dan segera kembali kepada fitrahnya, yaitu bersatu dan bersatu seperti perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, yaitu agama Islam. Dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Ingat akan nikmat Allah yang dulu ketika kamu itu di masa jahiliyah suka bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hati kamu dengan satu ikatan akidah Islam. Lalu jadilah kamu karena nikmat Allah itu semuanya bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah pun menyelamatkan kamu daripadanya neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 pun dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwan. Artinya bahwa seorang mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Ain rahimakumullah. Perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa diubah. Maka sebenarnya yang paling penting itu adalah menumbuhkan kedewasaan. Hari ini kita dibuktikan bagaimana menumbuhkan kedewasaan. Hari ini kita berhari raya, besok pun ada yang berhari raya. Yang terpenting mereka yang berhari raya adalah mereka yang berpuasa, mereka yang melaksanakan tarawih, mereka yang bertadarus. Yang harus merasa malu adalah puasa tidak, tarawih tidak, tapi merasa paling hari raya. Itu yang harusnya malu di hadapan Allah. Yang kalau sore puasa tidak tapi bikin macet, itu banyak sekali, itu yang perlu dinasehati. Mereka yang hari ini sudah berjamaah itu sudah sesuai dengan ilmunya. Mereka yang besok haidnya itu pun sudah sesuai dengan ilmunya. Maka jangan mau kita kemudian terus dipecah belah. Yang terpenting bagi kita menumbuhkan kedewasaan, menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan dalam mensikapi perlu terus ditanamkan di dalam dada umat Islam, utamanya adalah para pemimpin negeri ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ikhtilafu ala ummati rahmatun." Perbedaan antara umat itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin semua ini sudah tahu dan mendengar. Namun kadangkala masih cuma mendengar, belum banyak yang kemudian mau melaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ukhuwah Islamiyah itu sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Menjadi modal utama di negara yang majemuk seperti negara kita yang tercinta Indonesia. Semua umat Islam tidak dipandang sebelah mata, tidak dicambik-cambik oleh mereka para cukong-cukong politik, mereka para orang-orang yang mendanai politik di negeri ini, yang saat ini tentunya tidak akan lama lagi kemudian akan menghadapi pesta demokrasi. Ukhuwah yang benar-benar lahir batin harus kita lakukan dan kita kembangkan menjadi ukhuwah wafatiyah, ukhuwah kebangsaan maupun ukhuwah insaniyah atau ukhuwah kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana Nabi Allah Muhammad SAW memberikan contoh membangun peradaban kota Madinah. Islam adalah rahmatan lil alamin. Momentum Idul Fitri yang tentunya di hari ini mari coba kita jadikan sebagai tonggak akan bersatunya umat. Idul Fitri kita jadikan sebagai vaksin booster bagi kebinekaan Indonesia yang sedikit terkoyak-koyak oleh egoisme dan fanatisme asabiah, sehingga terwujudnya persaudaraan, persatuan yang kokoh dalam berbangsa dan bernegara untuk kemaslahatan bersama. Kita mulai lembaran baru di hari yang fitri dengan semangat ukhuwah, belajar, dan kita ambil hikmah
dari Al-Qur'anul Karim yang ada dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya kurang lebih begini, bahwa segeralah kita semua ini mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang mencintai dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka itu adalah mengetahui. Jadi dosa kebinekaan Indonesia ini akan ampuh bila Idul Fitri ini kita lakukan dengan berbagai hal. Yang pertama, bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffar. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Sang Maha Pengampun. Segera memohon ampun untuk menuju ridha-Nya tanpa membuka lagi luka lama berupa khilafiyah, fanatisme jamaah atau wasabiyah, dan berprinsip saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang sifatnya furu'iyah dan tidak saling menyalahkan. Yang kedua, mulai dan harus bisa menahan hawa nafsu, karena ini yang menjadi biang kerok kenapa kemudian muncul berbagai macam kejahatan dan kemungkaran. Maka pantaslah kalau Rasulullah menyampaikan syari'ul istirah, bukan mereka orang yang dikatakan kuat itu adalah mereka para al-ghujur, mereka para tinju, siapapun itu namanya, yang badannya besar-besar. Tapi Rasulullah menyampaikan walakinna syadidul ladzi tamliku nafsahu 'indallah. Jadi disebut orang yang hebat, orang yang kuat, mereka yang mampu menahan amarahnya ketika dirinya sedang marah. Berapa banyak kejadian-kejadian kemungkaran itu karena muncul daripada amarah atau hawa nafsu yang tidak bisa ditekan. Adanya kejahatan, baik itu mereka yang korup karena mereka itu tidak mampu menahan hawa nafsunya, nafsu terhadap dunia. Berapa banyak kejadian pembunuhan itu juga karena tidak mampu menahan amarahnya. Berapa banyak kemudian anak buah harus jadi korban majikannya, itu pun karena hawa nafsu yang sesungguhnya. Itu semua bisa kita ambil pelajarannya dari pelajaran ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang nyata-nyata kita telah bersama-sama berusaha, berjuang, bertanding untuk menundukkan hawa nafsu kita, bukan menghilangkan. Tapi bagaimana hawa nafsu itu kita setir dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saling memaafkan satu sama yang lain. Yang besar melindungi yang kecil melindungi yang besar. Yang tua sayang kepada yang muda menghormati yang tua. Ini momen yang paling indah untuk saling memaafkan. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, laisa minna, bukan golongan kami yang malam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Yang mereka orang yang muda tak hormat dengan yang tua tidak sayang yang muda. Yang tua mengatakan masa yang tua datang yang muda mengatakan harusnya tua dong yang datang ke saya karena saya kan lebih muda, harus disayangi. Tidak ada yang mau mengalah. Mereka bukan golongan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di momen yang baik untuk saling memaafkan. Jadikan seluruh yang hadir di sini adalah saudara-saudara solid kita, karena mereka yang nanti akan mampu memberikan syafaat besar di yaumil qiyamah. Manakala kita punya saudara-saudara solid, maka berbahagialah dengan semua yang hadir di sini. Manakala semakin banyak saudara-saudara yang solid,
maka insya Allah akan semakin banyak syafaat yang akan kita gapai. Ada satu cerita yang menarik ketika kemudian diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika semua manusia sudah masuk ke tempatnya masing-masing, yang baik ke surga, yang tidak baik ke neraka, maka yang di surga ini akan mencari mana di antara saudara-saudara saya yang dulu kemudian bersama saya, akan dicari, ditanyakan kepada Allah. Kenapa si fulan nggak masuk surga? Kenapa fulan nggak masuk surga? Kenapa nggak masuk surga? Allah menyampaikan mereka semuanya di neraka. Ya Allah, kami bersaksi semua yang ada di surga itu saudara-saudara muslim, saudara-saudara solehnya. Kami bersaksi dulu mereka sholat tarawih bersama, puasa bersama, sholat berjamaah bersama, bahkan kemarin Id bersama. Ya Allah, kami mohon berikan kesempatan kepada kami untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di neraka. Allah mengijabahi, ambil semua, entaskan semua saudara-saudaramu yang ada di neraka, diambil semua. Begitu selesai, Allah menekankan kembali, masih ada nggak saudaramu yang di neraka? Entaskan, kumpulkan semuanya dan masukkan ke dalam surga bersama kalian semuanya. Ini nikmatnya kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini nikmatnya kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik. Mereka akan memberikan syafaat kepada kita besok di yaumil qiyamah. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada siapapun. Karena hakikatnya kita hidup adalah ibadah. Ibadah adalah kebaikan. Maka sering saya menyampaikan, ada dari jadi pemakai, gak ada tanggal merah untuk melakukan kebaikan. Kita boleh libur di dalam beberapa hal, boleh ada tanggal merah, tapi kalau persoalan kebaikan tidak mengenal tanggal merah. Karena siapa tahu justru ketika tanggal merah kita tidak melakukan kebaikan, kita dipanggil oleh Allah pasti suul khatimah. Maka terus melakukan kebaikan, baik kebaikan kepada Allah maupun kebaikan kepada manusia. Karena sesungguhnya surga bukan cuma diraih dengan fadl min Allah, tapi juga harus diraih dengan fadl min Allah. Kebaikan kita kepada Allah, juga kebaikan kita kepada manusia. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat rahimakumullah. Dengan begitu insyaallah kita akan mudah menjadi sosok pribadi yang baik seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi yang saling menerima maaf, menahan nafsu, selalu kemudian menebarkan kebaikan. Kita mulai dari diri kita masing-masing, kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, yang akhirnya terus akan merembet sampai kepada masyarakat, hingga tercipta suatu negara yang kita cita-citakan bersama, yang tertera dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur, menjadi suatu negara yang baik, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada negara itu. Kalau negara memperoleh ampunan, maka Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Akhirnya, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah agar kita terus diberi kekuatan, agar terus mampu beristiqomah, agar tetap menjadi hamba Rabbani, bukan cuma hamba Ramadhani, bukan cuma menjadi hamba yang giat dalam bulan Ramadan, tapi terus akan giat di luar bulan Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, di Muharram dan seterusnya. Oleh karenanya tidak ada ikhtiar yang paling kuat selain usaha kita dan doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan senjata bagi kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai mereka yang senantiasa mengingat kepada Allah dengan cara berzikir dan memanjatkan doa kepada-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan jiwa